Halo teman-teman, berjumpa lagi dengan saya, Brother Phil. Kali ini kita akan menyaksikan pemaparan dari seorang mantan Islam bernama Muhammad yang menemukan paling 3 dilema dalam Islam. Penjelasan ini kita rangkum dari channel Christian Muhammad. Selamat menyaksikan. Halo teman-teman, Brother Phil. Hari ini kita punya topik yang cukup menantang. Kita akan mengupas argumen dari sebuah video oleh seorang mantan muslim bernama Muhammad. Betul. Dan pelajaran kita kali ini akan fokus ke apa yang dia sebut sebagai 3 dilema teologis utama yang ia temukan dalam Islam. Tugas kita murni membedah logikanya. Jadi kita akan urai alur pemikirannya untuk Anda, supaya Anda bisa paham bagaimana perspektif ini dibangun, premis apa yang dipakai, dan kesimpulan apa yang dia tarik. Iya, kita lihat saja bagaimana argumen ini dibangun lapis demi lapis. Rasanya ada semacam eskalasi gitu ya. Pertama soal sifat Tuhan, kedua soal teks sucinya, dan ketiga gabungan keduanya. Anggap saja ini studi kasus dalam penalaran terlogis. Ya, betul. Baiklah, mari kita langsung bedah saja ya. Dilema pertama yang dia ajukan ini berkaitan dengan sifat kasih Allah. Oke. Jadi untuk yang pertama ini, fondasinya dia ambil dari 2 ayat Al-Quran. Yang mana saja itu? Pertama surah 16 ayat 60 yang intinya bilang bahwa bagi Allah lah permisalan yang maha tinggi. Dan kedua, surah 4 ayat 40 yang menyebutkan Allah melipat gandakan setiap kebaikan. Oke, dari 2 ayat itu, dia kemudian menarik sebuah implikasi kan? Dan ini yang jadi dasar argumennya. Betul sekali. Implikasinya sederhana. Perbuatan baik apapun yang bisa dilakukan manusia, Allah harusnya bisa melakukannya dengan cara yang jauh-jauh lebih baik. Contohnya seperti apa tuh di video? Dia kasih contoh, manusia bisa memaafkan, tapi pengampunan Allah pasti jauh lebih besar. Manusia bisa menolong, tapi pertolongan Allah jauh lebih hebat. Intinya, Allah itu standar emasnya. Standar tertinggi untuk setiap sifat baik yang bisa kita bayangkan. Jadi, tidak boleh ada manusia yang bisa melakukan kebaikan lebih agung daripada Allah. Premisnya jelas? Sangat jelas. Tapi, dari sini argumennya mulai berbelok ke arah yang sangat spesifik. Ke definisi cinta itu sendiri. Tepat. Video itu memperkenalkan pembedaan krusial antara 2 jenis kasih. Dan ini kerangka dari pembicaranya sendiri ya, bukan terminologi umum. Betul. Ini alat retorika dalam argumennya. Dia bedakan antara apa yang dia sebut kasih egois atau selfish love, cinta pada diri sendiri, dengan kasih pengorbanan atau sacrificial love. Dan menurut dia, kasih pengorbanan inilah bentuk kasih yang paling tinggi. Benar. Untuk mendukung klaim itu, dia mengutip perkataan Yesus, tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Dia menyebutnya agape kan, istilah Yunani untuk cinta ilahi tanpa pamrih itu. Persis. Dan untuk membuatnya lebih gampang dipahami, dia pakai analogi yang sangat kuat. Yang soal seorang ibu itu ya? Iya, seorang ibu yang melihat anaknya mau tertabrak mobil. Tanpa pikir panjang, si ibu lompat mendorong anaknya dan dia sendiri yang jadi korban. Tindakan itu menurut argumen video adalah puncak dari agape. Nah, disinilah dilemanya muncul. Betul, videonya mengajukan pertanyaan. Bisakah Allah dalam teologi Islam menunjukkan kasih pengorbanan? Dan menurut alur pikirannya, jawabannya adalah tidak. Karena Allah kan maha kuasa, abadi, dia tidak bisa mengorbankan dirinya atau mati. Disitulah kontradiksinya. Kalau seorang ibu manusia bisa menunjukkan kasih pengorbanan yang sudah didefinisikan sebagai yang tertinggi, tapi Allah tidak bisa. Artinya ada sebuah kebaikan yang bisa dilakukan manusia dengan cara yang lebih agung daripada Allah. Dan itu bertentangan langsung dengan premis awal dari surah 1660 tadi. Jadi argumennya menciptakan paradoks. Allah harus jadi teladan kasih tertinggi, tapi ia tidak mampu menunjukkan bentuk kasih yang oleh argumen ini didefinisikan sebagai yang paling agung. Lalu dia menawarkan solusi dari perspektif Kristen, di mana pengorbanan Yesus itu ya manifestasi dari kasih pengorbanan Tuhan. Betul, itu yang dia tawarkan sebagai jalan keluarnya. Oke, jadi dari argumen soal sifat Tuhan, sekarang kita bergeser ke fondasi lain, teks kitab sucinya. Dan ini yang dia sebut dilema paling populer. Benar, dan ini disajikan dalam bentuk paradoks logis yang sangat ringkas. Bunyinya gini, jika Al-Quran benar, maka Alkitab benar. Jika Alkitab benar, maka Al-Quran salah.
Oke, coba kita bongkar logikanya. Intinya ada di interpretasi dia terhadap Al-Quran Surat 2 ayat 89. Video itu mengklaim teks Arabnya secara harfiah bilang bahwa Al-Quran datang membenarkan apa yang ada pada mereka. Mereka di sini maksudnya kaum Yahudi dan Kristen pada masa itu, kan? Tepat. Dan untuk memperkuat ini, dia mengajukan poin historis. Katanya, kita punya salinan fisik Alkitab yang usianya lebih tua dari Islam. Seperti Kodeks Sinaiticus dan Vatikanus. Artinya, menurut argumen ini, kita tahu persis isi Alkitab di zaman Nabi Muhammad, dan isinya itu ya sama saja dengan Alkitab sekarang. Oke, klaim historis itu jadi dasar untuk dua skenario dilemanya. Gimana? Skenario A. Skenario A begini, kalau kita terima Al-Quran itu benar, berarti kita juga harus terima Alkitab pada masa itu benar, karena Al-Quran sendiri yang mengkonfirmasinya. Masuk akal sejauh ini. Tapi, kalau Alkitab itu benar, isinya tentang ketuhanan Yesus, penyaliban, kebangkitan, itu kan bertentangan langsung dengan ajaran fundamental Al-Quran. Jadi kontradiksi itu pada akhirnya membuat Al-Quran jadi salah menurut logika ini. Itu skenario A. Lalu skenario B-nya gimana? Kan ada kemungkinan Alkitab pada masa itu memang sudah salah atau terkorupsi. Nah, itu skenario B kebalikannya. Kalau kita anggap Alkitab waktu itu salah, ini justru membuat Al-Quran juga jadi salah. Loh, kenapa begitu? Karena Al-Quran secara eksplisit datang untuk membenarkan sebuah kitab yang ternyata salah, jadinya Al-Quran jadi saksi palsu dong. Wow, jadi ini argumen yang dirancang seperti jebakan logika ya. Kiri salah, kanan salah. Betul, apapun jalan yang dipilih, menurut kerangka ini, hasilnya sama. Oke, jadi setelah sifat dan teks, dilema ketiga ini sepertinya menggabungkan keduanya. Kita balik lagi ke sifat Allah. Iya, tapi kali ini melalui lensa doktrin paling sentral dalam Islam. Tauhid, keesaan Tuhan. Dasarnya dari surah Al-Ikhlas, surah ke-112. Katakanlah, Allah itu Esa. Allah adalah As-Samad. Betul. Video itu memakai surah ini untuk menjelaskan tauhid. Allah itu Esa dalam segala hal, satu wujud, satu pribadi, satu kehendak. Benar-benar tunggal. Selain itu, ada juga ajaran tentang 99 sifat Allah yang abadi, Asmaul Husna. Salah satunya Al-Wadud atau Maha Pengasih. Dan karena sifat ini kekal, artinya Allah harus selalu Maha Pengasih. Bahkan sebelum alam semesta diciptakan. Sifatnya tidak boleh bergantung pada ciptaan. Nah, di sini mirip dilema pertama, dia kembali memperkenalkan pembedaan kualitas cinta. Kasih egois versus kasih yang terbagi atau shared love. Dan argumennya adalah kasih yang terbagi, cinta antara pribadi-pribadi yang berbeda, itu kualitasnya lebih tinggi. Setelah menetapkan hierarki itu, videonya mengajukan pertanyaan yang cukup tajam ya. Sangat tajam. Pertanyaannya, siapakah yang Allah kasihi dari sejak kekekalan, sebelum ada ciptaan apapun, sebelum ada malaikat, manusia, alam semesta? Dan kalau kita ikuti logikanya, dalam teologi Islam di mana Allah itu Esa dan Tunggal, satu-satunya jawaban ya, dia hanya bisa mengasihi dirinya sendiri. Yang oleh video itu dikategorikan sebagai kasih egois. Bentuk kasih dengan kualitas lebih rendah. Dari sinilah kesimpulan dilematisnya muncul. Agar Allah bisa mengalami kasih yang terbagi, yang katanya berkualitas lebih tinggi, ia secara logis butuh ciptaan sebagai objek kasihnya. Dan ketergantungan itu akan bertentangan langsung dengan sifatnya sebagai as-samad atau maha mandiri. Juga dengan fakta bahwa sifatnya harusnya kekal tanpa bergantung pada apapun di luar dirinya. Jadi, dilemanya begini. Entah Allah sebelum penciptaan hanya punya kasih yang lebih rendah, yang menodai kesempurnaannya, atau ia butuh ciptaan untuk bisa mengekspresikan kasih yang lebih tinggi, yang akan menodai kemandiriannya. Dua-duanya kesimpulan yang tidak bisa diterima dalam teologi Islam, menurut kerangka video ini. Tepat. Dan seperti biasa, setelah itu dia menawarkan solusi dari teologi Kristen, yaitu konsep Tritunggal. Benar. Dijelaskan bahwa dalam kekristenan ada satu Tuhan yang kekal, tapi ada dalam 3 pribadi yang berbeda, Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Implikasinya apa untuk dilema ini? Implikasinya, kasih yang terbagi dan sempurna itu bisa ada secara kekal di dalam diri Tuhan sendiri. Bapa mengasihi anak, anak mengasihi Bapa dalam ikatan kasih Roh Kudus. Jadi Tuhan tidak butuh ciptaan untuk menjadi maha pengasih dalam arti yang paling penuh. Persis.
Sifat kasihnya tidak butuh objek eksternal, dan video itu menutupnya dengan sebuah saran yang menarik. Yang soal mengubah pertanyaannya. Betul, katanya pertanyaan yang tepat itu bukan bagaimana Tuhan bisa Tritunggal, melainkan mengapa Tuhan menjadi Tritunggal. Dan jawabannya menurut video itu adalah agar Tuhan bisa menjadi yang teragung dengan bentuk kasih tertinggi di dalam dirinya secara kekal. Iya, agar dia tidak perlu ciptaan untuk menyempurnakan salah satu sifatnya yang paling fundamental. Terima kasih sudah menyaksikan. Tuhan Yesus memberkati. Yang mau dukung channel Pil Pahit, silakan scan QR Code ini atau klik link di kolom komentar. Terima kasih. Janganlah hendaknya kamu kuati tentang apapun juga. Nyatakan dalam segala hal keinginanmu kepada Tuhan dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Segala perkara dapat kita tanggung di dalam Dia yang memberi kita kekuatan. Bersukacita senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi ku katakan, bersukacitalah. Tuhan kita akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Dimuliakanlah Allah dan Bapa kita selama-lamanya. Segala perkara dapat kita tanggung di dalam Dia yang memberi kita kekuatan. Bersukacita senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi ku katakan, bersukacita. Kita akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Dimuliakanlah Allah dan Bapa kita selama-lamanya. Segala perkara dapat kita tanggung di dalam Dia yang memberi kita kekuatan. Bersukacita senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi ku katakan, bersukacitalah.